Niyatu 'inda ghusl wajhi, berniat ketika membasuh wajah. Niat. Nah, dalam membahas soal niat itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Pak. Ya, pertama, kata para ulama, hakikat niat itu apa? Hukum niat itu apa? Tempat niat itu apa? Waktunya niat itu kapan? Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita membahas niat. Pertama, hakikat niat itu apa? Hakikat niat itu dibahas dalam kitab Fathul Qarib. Beliau mengatakan, haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat itu hakikatnya adalah memaksudkan melakukan sesuatu. Jadi menyadari kita akan melakukan sesuatu, emang bermaksud gitu, Pak ya. Bukan nggak sengaja ngelakuin sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, harus disertai dengan perbuatannya. Jadi berbarengan sama perbuatan pertamanya. Jadi bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Berbarengan. Si niat itu ada, ditempelkan dengan ibadahnya, dengan perbuatannya itu. Kata beliau, fa in tarahu anhu summiya azman. Kalau niat sama perbuatan itu jauh, boleh sebelumnya atau setelahnya, itu nggak disebut niat. Disebutnya azam, tekad. Kalau jauh, Pak ya. Makanya yang disebut dengan niat itu harus terjadi, ya, harus berbarengan dengan perbuatannya. Nah, dalam ibadah itu semua ibadah harus berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya sholat, harus niatnya itu berbarengan dengan ibadahnya kapan? Pas takbiratul ihram. Wudu pas membasuh wajah. Kemudian apa lagi, Pak? Haji pas ihram. Itu awal perbuatan hajinya kan? Nah, niat itu di situ. Hanya ada satu ibadah yang tidak mengharuskan niatnya nempel. Puasa. Puasa itu boleh malamnya. Sebelum kenapa puasa itu boleh sebelumnya? Karena kita nggak pernah tahu persis kapan awalnya puasa itu. Kalau azan mepet banget. Jadi itu akhirnya diperbolehkan diniatin malamnya, nggak nempel sama perbuatannya. Tapi kalau sholat kan ada jelas gerakannya, kalau puasa tidak jelas. Nah, bahkan di kitab ini, Pak ya, ada disampaikan oleh pengarang, membersihkan hadas, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis itu ada bedanya, Pak. Kalau toharoh dari hadas, berarti kan wudu mandi junub, ya kayak itu perlu niat. Okay. Tapi toharoh dari najis nggak perlu niat. Cuci aja dan sah. Apa jawaban beliau coba? Beliau mengatakan gini, wala tajibu fi izalati najasa, tidak diwajibkan untuk menghilangkan najis ala sahih. Mana tadi? Ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wahya fardun fi thaharah, dan dia itu wajib di setiap thaharah. Al ahdath, yang membersihkan hadas. Wala yajib, dan tidak wajib untuk menghilangkan najis. Wal farq, perbedaannya adalah annal maksud, yang dimaksud dengan najasah minan najasah, yang dimaksud dengan najis, izalatuha, menghilangkannya, hiya tahsulu bil ghusl. Menghilangkan najis itu kan cukup dengan dibasuh wajah pakai air. Bi khilafil ahdas, berbeda dengan dengan menghilangkan hadas. Fa inna taharataha ibadatun. Karena membersihkan hadas adalah ibadah. Karena toharoh itu ibadah. Karena toharoh itu ibadah. Membersihkan hadas itu ada ritual ibadahnya. Iya. Nah, ya kan? Oke. Iya. Seperti itu, Pak ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang mewajibkan niat. Ya. Dan setiap ibadah yang mewajibkan niat itu pasti harus niatnya itu ditempelkan dengan perbuatannya. Tapi untuk ibadah yang tidak ada ritualitas ibadahnya, ya itu tetap disebut niat. Dan betul kata Bapak tadi, Allah itu mencatat niatnya, sudah betul. Hanya saja itu kan tidak harus ditempelkan dengan ininya, dengan perbuatannya. Koreksi lebih detail, nggak disebut niat juga nggak apa-apa. Ya kan, misalnya disebutnya azam juga nggak apa-apa. Maksud gitu. Atau maksud, itu nggak masalah. Tapi konsep bahwa itu akan dicatat oleh Allah karena kita sudah berniat baik, ya tetap itu terjadi. Apapun istilahnya gitu ya. Oke. Baik, itu soal niat, Pak ya. Hakikatnya tuh itu. Kemudian sekarang hukumnya niat itu apa? Hukumnya jelas, Pak ya. Hukumnya niat itu wajib. Dalam setiap ibadah hukumnya niat wajib.
Kemudian mahalnya niat. Nah ini tempatnya niat di mana? Tempatnya niat itu di hati ya. Kita pernah bahas di awal pertemuan gue ya. Tempat niatnya tuh di hati. Dia tuh sama kayak merasa ya, cinta, merasa benci, merasa kesal, itu kan tempatnya di hati. Mulut kita ngomong cinta itu kan untuk menerjemahkan apa yang ada di hati. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang di hati. Artinya kalau kita nyebut usolli fardu itu bukan ini niatnya. Niatnya itu yang di hati. Bahkan kalau kita teliti Pak ya, niat yang diucapkan itu belum disebut niat itu. Itu penyadaran aja. Karena niat itu kan hakikatnya tadi kita bahas harus ditempel dengan perbuatan. Nggak mungkin kita takbiratul ihram berbarengan dengan usolli, itu nggak mungkin. Berarti kita melakukan dua kegiatan Pak ya. Nah, makanya atau kita gini nawaitul wudu'a gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Kapan biasanya kita lakukan itu? Sebelumnya kan Pak ya. Nawaitul wudu'a itu sebelum beraktivitasnya. Usollinya juga sebelumnya. Artinya itu kalau dianggap sebagai niat salah. Karena dia tidak berbarengan dengan perbuatannya. Makanya ada teman-teman yang mungkin agak ekstrim Pak ya, keras mengatakan bahwa usolli itu bid'ah, yang kayak gitu-gitu kan. Dianggapnya itu kan ada hadis yang soal bid'ah itu, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Dia menganggap bahwa usolli itu rangkaian dianggap sebagai rangkaian dari ibadah. Padahal kalau kita teliti, itu enggak masuk dalam rangkaian ibadah. Karena bukan niat. Dia bukan niat. Karena kapan ibadah itu dimulai? Dari gerakan awalnya dan dari niat awalnya. Berarti kalau sholat dimulai dari takbir. Usollinya itu di luar dari sholat. Kan di luar dari sholat kita mau main HP dulu juga boleh. Masa itu bantahan khasnya Ahlus Sunnah ya? Ahlus Sunnah mau kita siapa? Iya. Itu ya. Masa mengucapkan kalimat bagus nggak boleh gitu loh? Maksudnya menyadarkan hati kita kok nggak boleh? Orang kita sebelum sholat bercandaan boleh. Masa mengucapkan hal yang bisa menyadarkan hati kita nggak boleh gitu kan? Karena itu sesuatu yang di luar ibadah gitu. Bantahannya mereka kalau di luar ibadah kenapa terus dilakukan terus sehingga menjadikan itu sebagai satu rangkaian. Nah, bantahan mereka begitu. Iya. Intinya kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak pernah dikatakan bahwa melafazkan niat itu wajib. Statusnya tuh sampai sunnah saja. Dan itu bukan bagian dari ibadahnya, bukan dari niatnya. Jadi niat utama itu tetap kita katakan di hati gitu. Makanya